di Bali. Di Pulau Dewata inilah para pelaku industri fintech lending dari seluruh Indonesia berkumpul untuk hadir dalam Fintech Lending Days 2026 Bali yang nantinya juga akan membahas satu agenda besar terkait dengan bagaimana memperluas pembiayaan dan memastikan bahwa pendanaan digital berdampak positif bagi sektor produktif dan perekonomian. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan Fintech Lending Days 2026 tahun ini hadir dalam format forum strategis yang mempertemukan pelaku industri dengan stakeholders lainnya. Forum ini juga menjadi momentum untuk mendorong fintech lending sebagai sumber pembiayaan yang sehat dan bertanggung jawab untuk mendukung UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang produktif. Mari ikuti liputan khusus saya selengkapnya dari Denpasar, Bali. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI menggelar Fintech Lending Days 2026 pada 20 hingga 21 Agustus 2026 di Bali Sunset Road Convention Center. Sehari sebelum agenda utama, AFPI menggelar press briefing yang mempertemukan pelaku industri dan media untuk membahas perkembangan serta tantangan industri pendanaan digital di Indonesia. FLD 2026 menjadi momentum untuk mendorong sinergi yang lebih kuat antara pelaku industri dan regulator. Mengingat pertumbuhan industri pindar perlu dibarengi dengan penguatan tata kelola, maka dibutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari perbankan, investor, regulator, dan berbagai stakeholder lainnya. FLD tahun ini kami membawa konsep business matching, di mana kami ingin mempertemukan semua perusahaan yang berkaitan dengan industri pindar, perbankan, payment gateway, digital identity, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar saling berkolaborasi dan kedepannya industri pindar dengan ekosistem di sekitarnya itu bisa berkolaborasi lebih erat dan bertumbuh lebih besar. Ya, ini adalah suatu event yang diselenggarakan oleh AFPI untuk membangun momentum kerjasama antara regulator, pelaku usaha, dan tentunya konsumen ya, di mana kita berkumpul, berdialog dan mungkin meningkatkan financial literacy dari customer kita, juga meningkatkan kualitas dari produk ke teman-teman atau platform, dan juga memberikan satu gagasan baru dalam rangka meningkatkan akses kredit. Oke, jadi yang membedakan di FLD tahun ini, di tahun 2026 ini adalah di tahun-tahun sebelumnya kita berfokus kepada sosialisasi, edukasi, dan menceritakan apa sih pindar ini ke masyarakat. Tapi di tahun ini kita membuat satu konsep yang sedikit berbeda. Di tahun ini kita berfokus kepada kolaborasi antar stakeholders yang tujuannya untuk membangun sinergi antara semua stakeholder terhadap industri pindar untuk bisnis pindar atau pendanaan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berkelanjutan, lebih stabil, lebih transparan, dan lebih efisien. Salah satu perhatian utama industri adalah bagaimana pertumbuhan fintech lending dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan pembiayaan di sektor produktif. Akses terhadap pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Kehadiran layanan pendanaan berbasis teknologi menawarkan proses yang lebih digital dan menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Pindar ataupun pinjaman daring ini marketnya untuk masyarakat yang unbankable dan underserved, ya, sehingga kebanyakan kalau kita lihat ini pembiayaan kami itu di UMKM dan di ultramikro. Walaupun memang banyak produknya di kami itu disebutkan multiguna, tetapi kalau kita riset lagi lebih dalam, itu kebanyakan untuk ultramikro yang sangat kecil ya, antara 2 juta sampai 6 juta
yang masyarakat pengusaha rumahan yang menjadi borrower kami. Nah, masyarakat rumahan ini seperti penjahit ataupun bordir ataupun pembuat kue, nasi uduk, tukang sate, penjual sayur dan sebagainya. Ini yang banyak sekali menggunakan pinjaman pada Pindar ini. Disinilah muncul tantangan berikutnya. Industri tidak cukup hanya menunjukkan seberapa besar pembiayaan yang berhasil disalurkan, tapi kemana dana itu mengalir dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat, yaitu borrower dan perekonomian. Dari sisi industri, pembiayaan produktif juga membutuhkan pendekatan yang semakin terukur, mulai dari proses penyaluran hingga pengelolaan risiko. Kami menggunakan data-data yang terkait dengan habit penggunaan telco. Kami juga melihat habit dari media sosial. Kemudian kami juga menganalisa data-data yang terkait dengan penggunaan gadget. Ya, nah ini merupakan data-data yang kami gunakan untuk mendukung menyalurkan pinjaman di saat data-data keuangan dari calon peminjam itu sangat terbatas. Teknologi menjadi salah satu instrumen penting untuk menjawab tantangan tersebut. Pemanfaatan data memungkinkan proses penilaian dan penyaluran pembiayaan dilakukan secara lebih efisien. Tentu analisa di awal sangat penting. Jadi kami menyalurkan pinjaman itu dengan analisa bahwa pinjaman ini akan dikembalikan ya beserta dengan biaya-biaya bunga dan lain-lain dikembalikan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Nah, analisa seperti ini sangat penting sehingga kami menganalisa bahwa orang ini memang akan satu punya sumber pembayaran. Kemudian kedua, memang terinformasi tentang produk dan layanan. Kami juga berharap bahwa peminjam itu juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab artinya apa? Tanggung jawab kalau sudah meminjam, ingat bahwa pinjaman itu harus dibayar. Jadi dari sisi platform, melakukan analisa terbaik agar pinjaman disalurkan selain berdampak juga bisa dikembalikan pada orang yang tepat sehingga melakukan pengembalian. Di sisi lain, kami juga berharap kepada peminjam itu punya tanggung jawab. Ya, memang kita basically karena namanya juga fintech, ya, financial technology. Jadi basically kita menggunakan teknologi based on AI. Ya, semua kredit kontrol kita maupun kredit scoring untuk menganalisa kelayakan kredit dilakukan secara teknologi. Nah, data pribadi itu sangat menjadi fokus kita untuk perlindungan data pribadi sehingga semua yang namanya platform anggota kami ini harus concern dengan perlindungan data pribadi dan tentunya data pribadi itu sangat menjadi prioritas bagi kami untuk dijaga dan di-manage dengan baik. Jadi, masa depan fintech lending bukan hanya soal seberapa cepat teknologi dapat mempertemukan pemberi dana dengan penerima pembiayaan. Tetapi ada satu elemen penting, yaitu kepercayaan. Tanpa kepercayaan, ekspansi industri justru akan menghadapi masalah yang lebih besar ke depannya. Kepercayaan menjadi fondasi penting dalam perkembangan pendanaan digital. Transparansi informasi, pengelolaan risiko, hingga perlindungan konsumen menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri. Karena itu, penguatan ekosistem tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara fintech lending. Kolaborasi dengan regulator dan berbagai pemangku kepentingan menjadi semakin penting. Sebagai perusahaan digital, industri Pindar ini tidak bisa berdiri sendiri. Kami itu saling tergantung dengan perusahaan-perusahaan digital lain yang bergerak di bisnis service masing-masing. Seperti misalnya digital identity, membantu Pindar untuk melakukan KYC, kemudian credit scoring.
kemudian ada lagi payment gateway yang membantu untuk meneruskan uang, disbursement, dan juga untuk repayment. Kemudian ada juga yang tidak kalah penting, ada perusahaan collections. Nah, kolaborasinya adalah ke depan ketika semua saling mengenal dan berjejaring, itu ketika industri ini menjadi semakin besar, kolaborasinya bisa lebih erat sehingga tercipta sebuah ekosistem digital yang efisien. Isu akses pembiayaan, produktivitas, teknologi hingga tata kelola menjadi bagian dari konteks penyelenggaraan Fintech Lending Days 2026. Rangkaian acara berlangsung selama 2 hari. Setelah press briefing dan diskusi pada hari pertama, agenda dilanjutkan dengan networking dinner yang mempertemukan pelaku industri dan pemangku kepentingan. Sementara pada agenda utama, forum ini diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dan pengembangan industri pendanaan digital. Di AFPI, himbauan kami cukup sederhana dan sejalan dengan OJK, yaitu menjalankan bisnis secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Industri ini tetap transparan, profesional, dan juga betul-betul menjaga kelangsungan industri. Sehingga dengan ketiga kaidah itu, transparan, profesional, dan melindungi industri, kita bisa menjamin bahwa industri ini bisa langgeng, bisa sehat terus dan bertumbuh, dan bisa berkontribusi kepada ekonomi Indonesia, dan khususnya kepada pelaku-pelaku usaha yang kecil menengah dan juga usaha-usaha mikro. Dari Bali, pesan yang ingin dibawa industri cukup jelas. Pertumbuhan fintech lending ke depan tidak hanya akan diukur dari besarnya angka penyaluran, tetapi juga dari kemampuan industri menciptakan akses pembiayaan yang sehat, bertanggung jawab, dan memberi dampak nyata. Dengan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan, maka industri fintech lending kini berada di fase yang penting untuk dapat membuktikan perannya dalam mendorong inklusi keuangan dan memperkuat pembiayaan produktif untuk UMKM. Dari Bali, saya Mas Wijaya, juru kamera Ajat Budianto, CNBC Indonesia, Beyond Business.